Shalom Bapak Ibu, teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari baru bagi kami di hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami bisa mengerti dan mewujudkannya dalam laku hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, saya Pendeta Radut Simanjuntak bersama dengan Saudara Linus Senik, salah satu anak asuh di Panti Asuhan Sinar Kasih Sorong, secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang diambil dari Roma 13 ayat 11 dengan tema sukacita dalam menanti hari Tuhan. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Untuk menggali lebih dalam firman yang baru kita dengar, kita akan dituntun dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Papin, hari Tuhan itu maksudnya apa? Hari Tuhan itu sebenarnya banyak arti. Bisa diartikan sebagai hari beribadah, bisa diartikan sebagai hari Minggu Raya, tapi bisa juga diartikan sebagai hari kedatangan Tuhan atau penghakiman. Kalau kita melihat dari berbagai konteks, misalnya dalam konteks Perjanjian Lama, hari Tuhan itu diartikan sebagai peperangan atau kesengsaraan, di mana peperangan itu dipicu oleh Allah yang mengizinkan bangsa Israel diserang oleh bangsa di luar Israel karena bangsa Israel berbuat dosa. Kalau kita lihat dalam konteks Perjanjian Baru, maka kita bisa mengartikannya sebagai penghakiman terakhir. Ekspresi yang diartikan sebagai kegenapan kedatangan Tuhan yang kedua, menggenapi janji kedatangannya yang pertama. Jadi apa arti hari Tuhan tergantung dari mana kita melihat dan mengartikannya. Tetapi kalau kita pelajari, maka hari Tuhan itu juga selain identik dengan penghakiman dan kesedihan, hari Tuhan juga bisa diartikan sebagai keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh dan dari Tuhan kepada umatnya. Selain itu, dari Tuhan yang berisi keselamatan juga berasal dari janji yang Allah sendiri nyatakan dan yang Allah sendiri genapi dengan pemberian keselamatan yang dibagikan kepada umatnya. Kalau hari Tuhan adalah penggenapan dan keselamatan, lalu harus seperti apa sikap kita nanti hari Tuhan itu, Papin? Sebenarnya ada banyak cara kita menanti hari Tuhan, tetapi kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, di sana Paulus menuliskan kalimat bangun dari tidur. Tentu ada banyak faktor dan arti di dalamnya, tapi kalau kita lihat secara lebih khusus, maka arti dari kalimat Paulus di ayat itu adalah menghendaki kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bisa kita artikan seperti melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, atau lebih jauh berkomitmen untuk terus setia melakukan firman dalam kehidupan kita. Jadi dari berjaga-jaga itu, Paulus menghendaki dan mengharapkan kita untuk terus aktif melakukan, melaksanakan, menaati, dan mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena seperti ada tertulis, aku datang seperti pencuri. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, maka penantian kita harus dibarengi dengan komitmen, kesetiaan kita, dan kebijaksanaan kita untuk hidup terus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Papin, apakah keselamatan sudah kita rasakan kalau kita melakukan penantian dengan berjaga-jaga? Ada yang bilang kalau keselamatan baru bisa dirasakan ketika ia mengalami sebuah kematian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan harus dilewati berdasarkan pernyataan iman. Nah, kalau ditanya apakah kita sudah merasakan keselamatan, tentu jawabannya akan membingungkan. Tetapi kita bisa mulai atau bisa kita lihat dari iman kita. Kalau kita hidup beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus, maka keselamatan kita adalah keselamatan yang bersifat kekinian, yang berarti bahwa orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya,
seharusnya dia juga sudah mengalami keselamatan untuk kehidupannya di masa kini. Nah, menurut Linus, apa tindakan yang bisa kita lakukan saat kita menantikan hari Tuhan? Yang paling gampang itu kan, kalau kita mengasihi sesama kita, kita sudah melakukan tindakan yang benar saat kita menantikan hari Tuhan. Kalau kita mengasihi, maka kita tidak bermusuhan, mudah memaafkan, tidak gampang marah, dan mau menolong orang lain. Kalau itu kita lakukan, maka kita sudah menantikan hari Tuhan dengan baik, Papin. Iya, ada begitu banyak cara menantikan hari Tuhan. Tetapi yang terutama adalah saat kita mau terus hadir bagi sesama kita dan terus memancarkan kasih itu bagi sesama kita. Maka kita bisa mulai membagikan kasih kita kepada orang yang paling dekat dengan diri kita. Lalu kemudian menjadikan itu sebagai komitmen dalam menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Demikianlah renungan singkat kita. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang baru kami dengar dan renungan bersama. Biarlah firman itu terus menguatkan dan menjadi pegangan kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan singkat bagi kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari Kabupaten Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.